wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur atas nikmat ini ya ikhwan. Karena kita, Masya Allah, terkadang manusia itu, ya ini kan kita itu konsepnya jalan-jalan kan, rekreasi, bertamasya seperti itu, refreshing. Tapi kebanyakan manusia ketika refreshing itu, refreshing juga dari beribadah kepada Allah. Na'udzubillah. Tapi alhamdulillah, komunitas, ya bukan komunitas, ya kita ini, maksudnya Muslim Biker Indonesia, Masya Allah, ketika kita bertamasya, sembari merefreshing hati-hati kita, pikiran kita, tapi kita tidak lupa dengan Allah SWT. Dan saya merasa, saya berterima kasih dan merasa terhormat lah. Ini kan pertama kali saya ikut sini Pak, baru pertama kali, dan jadi semoga saya dan seterusnya bisa ikut gabung terus, insya Allah kalau ada waktu, insya Allah. Jadi mungkin ini kami ada sedikit yang bisa kami sampaikan, karena sedikitnya ilmu kami, mungkin nanti bisa ditambahkan sama Ustadz Mardi, nanti ditambahkan sama beliau, insya Allah. Jadi kami akan menyampaikan sedikit, ini nasihat teruntuk kami pribadi yang utama, dan untuk antum sekalian. Jadi ada suatu hadis dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Kami bacakan. Jadi hadis ini panjang. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fit turuq." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya malaikat yang tugasnya keliling-keliling jalan. Maksudnya itu berkeliling di jalan-jalan di dunia ini, berkeliling-keliling. Yaltamisuna ahla dzikr. Jadi malaikat ini bertugas merangkul, mendekati, mengerumuni majelis dzikir. Majelis yang di dalamnya untuk mengingat Allah. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum fayuhaffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Jadi ketika para malaikat ini melihat ada sekelompok kaum yang di dalamnya itu sedang mengingat Allah. Jadi ada sekelompok kaum berkumpul, duduk dan sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ini berbicara kepada mereka, ke sekelompok kaum ini tadi. Coba sini, apa hajatmu? Kemudian malaikat membentangkan sayapnya seperti merangkul seperti itu. Sampai menutupi langit dunia. Kemudian jadi hadis ini termasuk hadis qudsi. Kemudian lanjutan hadisnya, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini bahwasanya Rabb kita Allah Azza wa Jal bertanya kepada malaikat. Bertanya kepada malaikat yang mengerumuni majelis zikir tadi. Allah Subhanahu wa taala di sini bertanya, wa huwa a'lam. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Allah itu sudah tahu bahkan sebelum kejadian itu terjadi. Akan tetapi ini menunjukkan bahwasanya ketika orang bertanya, itu tidak harus orang yang bertanya ini tidak mengetahui hal itu. Kadang seperti itu. Jadi Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi ini, "Ma yaqulu ibadi." Apa yang dikatakan, apa yang diomongkan hamba-hambaku yang di majelis dzikir ini. Kata Allah SWT. Kemudian qala yaquluna, Rasulullah SAW bersabda, malaikat menjawab Allah Subhanahu wa taala, yusabbihunaka wa yukabbirunaka
wa yahmadunaka wa yumajjidunaka fayaqulu hal ra'auni. Kemudian malaikat menjawab, mereka itu memujimu, bertakbir kepadamu. Intinya orang-orang yang di dalam majelis zikir itu sedang mengingat Allah, memuji Allah di dalamnya. Kemudian Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi ini, hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Dan tidak ada manusia di bumi ini yang bisa melihat Allah SWT. Oleh karena itu, nanti di surga, nikmat yang terbesar adalah melihat wajah Allah SWT. Fayaqulu hal ra'auni, fayaquluna la wallahi ma ra'auk. Kemudian malaikat berkata, menjawab Allah SWT, wallahi ya Rabbi, mereka tidak melihatmu. Fayaqulu kaifa law ra'auni. Kemudian Allah berfirman, bagaimana jika mereka bisa melihatku? Kemudian malaikat menjawab, law ra'auka kanu ashaddalaka ibadatan wa ashaddalaka tamjidan wa aktsaralaka tasbihah. Jika kita di dunia ini bisa melihat wajah Allah, bisa melihat Allah, maka kita akan banyak beribadah, banyak memuji Allah, banyak bertasbih kepada Allah. Akan tetapi itulah ujian bagi kita ya ikhwan. Kita di sini beribadah untuk tujuan nanti kita mendapatkan nikmat terbesar tadi di surganya Allah. Kemudian Allah SWT berfirman, "Famadza yas'alunani?" Qala yaquluna yas'alunakal jannah. Kemudian Allah SWT bertanya lagi kepada para malaikat, apa yang mereka minta dariku? Kemudian para malaikat menjawab, mereka meminta surga. Naam, kita di sini sedang meminta surganya Allah. Qala yaqul wa hal ra'auha? Qala yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'auha. Kemudian Allah SWT bertanya lagi kepada malaikat, apakah mereka sudah pernah melihat surga? Kemudian malaikat menjawab, enggak ya Allah, wallahi demi zatmu, mereka belum pernah melihat surga. Tidak ada di antara kita yang pernah melihat surga. Kemudian Allah SWT berfirman, fayaqulu wa hal fa kaifa law ra'auha? Qala yaquluna law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaba wa a'dhama fiha raghbah. Maka Allah SWT bertanya kepada para malaikat, bagaimana jika mereka sudah pernah melihat surga? Maka malaikat menjawab, kalau mereka sudah pernah melihat surga, maka mereka akan semangat beribadah, sangat semangat, sangat senang, ingin masuk surga. Kemudian Allah SWT berfirman, famimma yata'awwadun? Qala yata'awwaduna minan nar. Allah SWT berfirman, bertanya kepada para malaikat, mereka meminta perlindungan dari apa? Meminta apa? Agar dijauhkan dari apa dariku? Kemudian malaikat menjawab, mereka meminta perlindungan darimu dari siksa azab api neraka. Kemudian Allah SWT berfirman, qala yaqulu fahal ra'auha? Qala yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'auha. Kemudian Allah SWT bertanya kepada para malaikat, apakah mereka telah melihat neraka? Kemudian malaikat menjawab, tidak ya Rabb, mereka tidak pernah melihat neraka. Kemudian Allah SWT berfirman, qala yaqul fa kaifa law ra'auha? Qala yaquluna law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Maka malaikat menjawab, jika mereka telah melihat neraka, maka kita akan sangat takut untuk berbuat maksiat. Kita nggak akan bermaksiat. Kalau misalkan kita sekarang ditampakkan azab kita ketika kita bermaksiat, maka tidak ada yang berani bermaksiat kepada Allah. Qala yaquluna law ra'awha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafah. Qala yaquluna, kemudian Allah SWT berfirman, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Maka Allah SWT berfirman kepada para malaikat, maka saksikanlah para malaikat
sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka yang duduk di majelis zikir, yang mengingat Allah, yang meminta surganya Allah, yang meminta perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Duduk seperti ini. Inilah majelis zikir. Kemudian qala yaqulu malakun minal malaikati fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajatin. Kemudian ada salah satu dari para malaikat, dia berkata kepada Allah SWT, "Ya Rabb, sesungguhnya di dalam majelis itu ada seseorang, dia itu datang bukan untuk berzikir, bukan untuk majelis zikir. Tujuannya bukan untuk majelis zikir. Ada hajat tertentu, entah itu hajat biasanya entah pengen makan-makan aja atau pokoknya hajat yang lain selain untuk mengingat Allah tadi." Kemudian Allah SWT berfirman, qala humul julasa'u la yusqa bihim jalisuhum. Maka kata Allah SWT, mereka itu adalah teman duduk yang tidak mempengaruhi teman duduk yang lainnya. Allah ampuni semuanya. Walaupun ada seseorang tadi yang mungkin datang tidak ada hajat, tidak kebetulan saja dia datang, mungkin dia kebetulan datang atau ada hajat yang lain, maka Allah ampuni semuanya di dalam majelis yang di dalamnya tadi untuk mengingat Allah, yang di dalamnya mereka meminta surganya Allah, yang di dalamnya mereka meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Maka inilah majelis zikir, teman-teman sekalian. Dan subhanallah, kadang, dan inilah yang kita rasakan kan, walaupun kita ya konsepnya jalan-jalan bertamasya, kita sempatkan berzikir, kita sempatkan duduk, kemudian kita di dalamnya mengingat Allah, meminta kepada Allah surganya, dan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Maka dengan itu insya Allah, kata Allah tadi, fa'ushidukum anni qad ghafartu lahum. Insya Allah semoga kita termasuk kaum yang Allah ampuni dosa-dosanya tersebut. Amin. Kemudian ada suatu ayat dalam Al-Quran. Jadi ketika kita duduk di sini, kita itu mengingat Allah SWT. Ketika kita duduk di majelis ilmu, kita mendapatkan ilmu. Dan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, itu bukan suatu kemuliaan kalau kita tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana ada suatu ayat dalam Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat 176. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Dan kalau kami mengendaki, sesungguhnya kami akan tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia juga mengulurkan lidahnya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Jadi dalam tafsir ayat ini, ulama menjelaskan bahwasanya ini mengisahkan ada seorang yang alim, ulama di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ulama ini ada di suatu negeri Syam yang bernama Balqa, kalau tidak salah, mohon dikoreksi nanti. Jadi ulama ini, seorang yang alim ini, dia diberi oleh Allah SWT ilmu berupa nama Allah SWT, yang jika dia berdoa menggunakan nama yang telah diajari oleh Allah ini,
maka doanya itu pasti dikabulkan. Tidak akan tertolak. Maka suatu ketika Nabi Musa dan bala pasukannya ingin berperang, ingin menaklukkan daerah Balqa ini tadi. Dan kemudian ketika hampir sampai tadi bala tentara Musa, orang-orang Balqa ini tadi, penghuni Balqa, menghampiri si alim ini tadi. Meminta agar si alim ini tadi berdoa kepada Allah agar membinasakan Nabi Musa alaihissalam dan bala pasukannya. Orang yang alim ini tadi, dia tahu bahwasanya Musa di atas kebenaran. Akan tetapi karena hawa nafsunya, akhirnya singkat cerita, dia berdoa kepada Allah untuk membinasakan Nabi Musa. Dan tidak mungkin Allah SWT membinasakan nabinya. Dan intinya, akhirnya Allah SWT mengabadikan kisah dia, si alim ini, di dalam Al-Quran. Bahwasanya ilmu yang Allah telah berikan kepada dia, tidak bermanfaat sedikit pun bagi dia. Allah SWT berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha. Naam, benar. Kita akan diangkat derajat kita oleh Allah SWT dengan ilmu yang kita miliki. Naam. Sebagaimana yang kita ketahui, seseorang itu diangkat derajatnya di sisi Allah dengan ilmu yang dia miliki. Akan tetapi itu semuanya atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak untuk mengangkat derajat kita dengan ilmu kita, maka tidak ada. Maka tidak berguna ilmu kita, apa yang kita ketahui tentang agama ini, jika tidak menambah ketakutan kita kepada Allah dan beramal saleh kepada Allah SWT. Kemudian, maka itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Jadi, walaupun kita sedikit-sedikit seperti ini, banyaklah jalan-jalannya, katanya kan. Tapi kita berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui, sedikit demi sedikit. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat seperti seorang alim yang dari zaman Nabi Musa tadi. Dikisahkan, kalau tidak salah namanya Bala'am. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin akan ditambahkan oleh Ustaz Mardi. Antum ada yang mau tambahkan? Ada kursi gak apa? Nah, ini kan enak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din waftalana futuhal arifin wa yarzuqna lal ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Saudaraku seiman yang saya muliakan dan saya banggakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, bitaufiqillahi subhanahu wa ta'ala kita dikumpulkan di atas keimanan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita sepakat dari jam berapa tadi berangkat? Jam 11 ya? Jam 11 dari Lahad
ikhwah sekalian. Tidak ada tujuannya melainkan mencari keridhaan Allah. Iya atau tidak? Nah, iya. Dan alhamdulillah kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan, di atas akidah yang hak. Nah, ini persatuan yang sebenarnya. Ya, tidak ada jalan persatuan yang sebenarnya melainkan di atas hak al-kitabi wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita semuanya sini semuanya beragam. Saya kelahiran Padang. Ya, numpang lahir di Padang. Merantau kemana-mana. Ya, saya rasa di sini semua kita beragam juga macamnya. Ya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita bukan dilihat suku. Ya, bukan dilihat saya orang Lahat, maunya ngumpul sama orang Lahat aja, enggak. Sini orang Lintang ngumpul sama Lintang aja, enggak. Masya Allah. Timur Leste, enggak ada Timur Leste ya. Misalnya kalau ada. Hah? Bisa ya. Jadi, meskipun kita semuanya berbeda-beda, tapi hakikatnya kita itu sama, satu. Bersaudara. Oleh karenanya ketika kita keluar kemanapun, asal dia seorang muslim, mukminah, dia berhak untuk diperlakukan sebagaimana layaknya seorang kaum muslimin. Tadi sebenarnya sampaikan tadi, enggak harus muslim baker aja yang harus dibantu. Nah, ini perlu kita luruskan. Siapapun di antara kaum muslimin, ya, dia berhak. Ya, mereka hakul muslim 'alal muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada khamsun. Dalam riwayat lain sittun, ada 5. Salah satunya di antaranya adalah ya ketika dia sakit, iza marid, maka kita bantu. Ketika dia sempit kita tolong. Iya. Ketika dia kelaparan, maka kita bantu, ringankan. Maksudnya dalam hadis tersebut bukan hanya sebatas 5 saja atau 6 saja. Ini menunjukkan hak sesama muslim itu sangat banyak. Sama mukmin itu sangat banyak, ikhwah sekalian. Orang-orang yang tertanam keimananlah yang mampu menolong. Coba kita lihat orang kecelakaan di jalan. Hanya berapa orang saja yang ingin membantu mereka. Orang-orang yang terpanggil hatinya untuk membantunya, maka ada keimanan dalam hatinya. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Nih, kalau dalam bahasa Arab, inna ketemu ma itu memberikan apa? Yufidul hasar, pembatasan. Artinya apa? Hanya orang mukmin, hanya orang-orang yang memiliki keimanan, ya, yang bisa membantu mereka. Mereka katakan hanya orang-orang mukmin lah mereka itu bersaudara. Ya, pergi kita ke haji Mekah misalnya, Madinah, ketemu ahlan, masya Allah, min aina ant? Mana kamu? Oh, masya Allah, ana muslim min Afrika, dari Afrika. Oh, sama, nahnu ikhwah. Kita bersaudara. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz tadi, motivasi bagi kita untuk ya duduk di halaqahnya majelisnya ilmu. Motivasi bagi kita untuk terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar jangan sampai ya kita itu disesatkan oleh banyaknya orang. Ya.
Teringat firman Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilupakan ya ayatnya karena memang enggak ada persiapan ya. Masya Allah. Iya. Nanti coba ingatkan saya. Allah Subhanahu wa taala firman wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilih. Ya. Jadi kalau kita mengikuti kebanyakan orang, ikut banyak orang. Ini direkam gak nih? Live gak nih? Live misalnya. Saya nggak sebut nama saja. Ya, ngikutin si fulan saja. Fulan. Oh, yasinan rame-rame. Maulid Nabi rame-rame. Itu kan banyak orang, nggak mungkin ustadz tersebut ngajak ke neraka. Mana mungkin ustadz kok ngajak ke neraka? Banyak itu. Kamu sendirian. Nah, inilah tujuan kita belajar tadi. Ini sudah jelaskan oleh Allah SWT. Karena kita ngikutin orang banyak, dengan ngikuti orang banyak tadi, mereka nyesatkan kita. Makanya itu fungsinya, tujuan kita belajar tadi. Ya. Demikian juga saya teringat perkataan sahabat Ibnu Mas'ud, juga beliau sudah singgung tadi ya. Ya, kita belajar itu harus mendatangkan khasyatullah. Mendatangkan rasa takut. Mestinya semakin banyak ilmu kita itu, semakin rasa takut kepada Allah. Ya, bukan semakin apa? Berbangga diri. Masya Allah ya, di pagar alam ini gak ada yang paling senior, paling banyak ilmunya kecuali saya. Ya kan? Wah, ini yang begini keliru seperti ini. Jadi banyak ikhwas sekalian, orang itu kan bermacam-macam menuntut ilmu itu. Macam-macam. Ya. Dan saya sudah banyak pengalaman mendapati dai-dai yang seperti ini gitu kan. Bukan maksud saya menyinggung dai antar semua dai, itu tidak. Tapi sebagai nasihat juga bagi kami gitu kan. Tujuannya sudah beda. Kalau sudah pengikutnya sudah banyak, kemudian di setiap kajian dicekoki amplop dan segala macamnya, meskipun itu tidak masalah ya. Ya, tapi kalau terseringan, ini merusak niat seorang dai. Ya, merusak niat. Kayak guru-guru kami itu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Gitu kan. Ya, kalau bantu dengan bentuk lain, misalnya mudahkan kendaraan dia, masya Allah, misalkan dia, atau mudahkan kontrakan dia, rumah dia, atau yang semisalnya, ya, atau bantu ya yang bermanfaat untuk dakwah beliau, masya Allah, mafi muskilah, insya Allah. Ya, ini banyak tertipu seorang dai. Kita semua kan ini dai semua ini. Ya, dai itu tidak hanya antum duduk seperti saya ini, duduk di atas mimbar itu tidak. Ya, kita dai untuk ya linafsi, untuk diri kita sendiri. Mengajak untuk diri kita sendiri sadar kita belajar itu apa sih sebenarnya. Ya, kita jauh-jauh ke sana kecuali hanya untuk mencari keridhaan Allah, bukan mencari ridha manusia. Bukan ingin disanjung manusia, ingin dikenal manusia. Nah, ini banyak yang tidak diperhatikan. Maka apa nasihat dari sahabat Ibnu Mas'ud tadi? Laisa al-ilmu bi kasrati riwayah. Yang namanya ilmu itu bukan banyaknya mengumpulkan riwayat. Orang hafal hadis ini di pojok sebelah kanan, pojok sebelah kiri, halaman sekian. La. Ini bukan orang yang berilmu. Makanya tidak pernah kita dapati dari zaman ke zaman, tidak ada sejarahnya para ulama begini dan begitu, pojok sebelah kanan, sebelah kiri. Ya, tidak ada seperti itu. Ya, anfulan, tidak ada. Tapi apa yang hakikatnya sebenarnya ilmu itu? Walakinal ilma. Dan tapi yang namanya ilmu itu apa? Khasyatullah. Mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak kawan-kawan saya dai-dai itu banyak dihafal. Bulughul Maram tuh kalau ketika mondok ada yang hafal mereka. Umdatul Ahkam tuh masya Allah luar biasa ada mereka. Al-Quran itu saja hanya sekitar 4 bulan saja ada hafal mereka. Tapi keluar dari sana, na'udzubillah,
Ada yang berzina. Iya. Ada yang telepon. Akhwat. Iya. Nyimpan HP di rumah warga. Diambil HP-nya tengah malam, kita semuanya tidur. Mereka nyangka kita tidur, tapi kita nggak tidur. Karena ada kita jasus namanya ya. Kalau masyarakat umum jasus itu nggak boleh. Haram. Tapi kalau di pondok pesantren, jasus itu penting, harus. Mata-mata mencari ya virus-virus di pondok itu harus dicari. Jangan virus ini menyebar ke yang lain. Kalau masyarakat jangan dicoba-coba antum nyari kesalahan orang, antum sibuk Anda. Ya kan? Enggak. Jadi malam-malam ambil HP, telepon. Hafal Al-Quran akhi. Ya, hafal hadis tuh hafal, bro. Bukan kullu bid'atin dolalah saja yang kita hafal gitu kan. Ya, sedikit kullu bid'atin dolalah, wah, sudah serasa dunia ini milik saya begitu kan. Tidak hafal dia. Tapi subhanallah. Assalamualaikum sayang, assalamualaikum beb. Allah musta'an. Ya. Kita ambil HP-nya, kita hancurkan. Ya, besok pulang. Kita yang keluarkan, bukan ustaz yang keluarkan. Ya. Nah, itu khusus di pondok kami ya. Di Jamil Rahman itu begitu dulu. Jadi pemegang kekuasaan itu yang tertinggi bukan ustaz, yang untuk santri-santri. Jadi santrinya sendiri. Ya, santrinya sendiri. Dan ini bukan hanya satu atau dua contoh kasus saja yang terjadi seperti ini. Ya, banyak. Saat rame mungkin Masya Allah alimnya luar biasa. Tapi tatkala dia sendirian, mulai nampak jati diri. Ya, makanya ibundanya Imam Sufyan Ats-Tsauri itu, kalau nggak salah ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu, Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan Uyainah ya, rahimahullah ta'ala. Beliau menasihatkan kepada anak beliau, ya Sufyan, kata beliau kan, ya Sufyan, sekiranya kalau kamu itu mencatat ya dari gurumu itu 10 huruf, ya mencatat ini 10 huruf, kalau itu mendatangkan rasa takut kepada Allah, maka itu bermanfaat untuk dirimu, ilmu bermanfaat. Ya. Tapi setiap kala 10 huruf itu tidak tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah, ya, merasa dirinya tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu ini adalah celaka bagi dia. Ya, semakna ya seperti itu. Ya. Ini nasihat bagi kita ikhwah sekalian, ya, memperbanyak kita mempelajari ilmu ini. Ya. Lebih utama lagi kita harus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ahkamu taklifi. Ya, ahkamu taklifi, apa itu wajib, ya, apa sunnah, mandub, apa itu makruh, apa itu mubah. Ini harus kita pelajari agar kita tidak gampang diobrak-abrik, ya, kemana angin condongnya, kemana angin kencang, ya, ikut arus angin tersebut. Ya, kita punya pegangan, ya, kita punya pegangan. Masya Allah ya. Kemudian ikhwas sekalian, acara yang seperti ini, kegiatan yang seperti ini, ya, adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Ya, kegiatan yang sangat bermanfaat. Dulu Nabi SAW dan para sahabatnya juga seperti itu. Kebiasaan orang Arab dahulu itu ketika ketika masa jahiliyahnya, mereka memiliki tempat nongkrong masing-masing. Ya, memiliki tempat nongkrong masing-masing. Maka ketika orang jahiliyah tadi seperti Sufyan, kemudian seperti Ikrimah, seperti Khalid bin Walid,
Ya, seperti siapa lagi Ustaz? Para syabab itulah, para pemuda-pemuda itu. Mereka memiliki tempat nongkrong masing-masing. Maka ketika mereka sudah memeluk Islam semuanya, ini bisa antum baca dalam kitab Sirah Ibnu Hisam ya, atau Syekh Safir Rahman Mubarakfuri juga bisa dibaca di situ. Nah, ketika mereka masuk Islam, ya, tempat yang biasa mereka nongkrong itu, ya, ini bagus nggak terjemahan nongkrong? Hah? Tempat biasa mereka duduk-duduk lah. Nongkrong itu kan anak muda ya tuh. Apa biasa lain anak muda apa? Ah? Ngabuburit ya, ngabuburit bahasanya, ngabuburit. Ah? Kopdar ya? Kopdar bahasanya. Ya, ah? Kopi darat. Kopdar tuh kopi darat. Ah? Jadi setelah mereka ini masuk Islam, kebiasaan mereka itu Masya Allah ya, setelah Fathul Makkah yaitu ditaklukkan oleh kaum muslimin, mereka kembali melakukan yang semisalnya, yang sedulu masih jahiliyah. Kemudian didatangi oleh Nabi SAW. Ya, disitulah Nabi SAW menyampaikan syariat Allah, ya, memanfaatkan momen-momen penting. Ya, momen-momen penting. Ya. Ada Nabi SAW, Masya Allah ya. Dan jangan lupa salawat pada Nabi SAW. Ya. Beliau itu Masya Allah ya, sangat penyayang, sangat perhatian kepada para sahabatnya, ya, sangat perhatian. Dan beliau Nabi SAW paling paham apa yang dibutuhkan sahabat. Ya, paling paham. Melihat sahabat begini saja lihat wajahnya, kayaknya ya inilah tentunya hikmah ya, wahyu dari Allah. Allah pahamkan kepada Nabi SAW apa yang dibutuhkan sahabatnya. Maka beliau berbeda-beda ketika menjumpai para sahabat dalam keadaan seperti itu, dalam momen-momen apa, beliau berbeda-beda nasihatnya. Ya, ujangannya berbeda-beda. Ya. Nah, salah satu dari bentuk kasih sayang Nabi SAW, dan beliau orang yang paling paham tentang kebutuhan sahabatnya. Hadisnya kalau tidak salah ingat, kalau tidak salah berarti benar ya. Ya, Masya Allah. Bukhari Muslim kalau nggak salah. Ya. Dulu sahabat ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Ataina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 20 hari. Ya, 20 hari. Wa nahnu syababah al-mutaqarribun. Ya, ini maksudnya mutaqarribun fi sinni. Ya, kami ini semuanya pemuda. Ini maksudnya seumuran, seusia. Ini kalau dalam kamus lughah itu namanya syabab itu ya, dari balik, usia balik itu antara 12 sampai 15, ya, usia balik sampai mendekati 30 tahun. Ya, ini kalau dia dari kamus ya. Kalau dari pendapat ahli ilmi yang lainnya, ya, Masya Allah, ahlan, Masya Allah. Ayo gabung, Masya Allah. Ayo Pak, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ayo. Baik, sampai mana tadi? Hah? Sampai umur pemuda tadi, ya. Ya, jadi ada yang umurnya mengatakan dari balik sampai 30, ada yang mengatakan 40 dan seterusnya. Ala kulli hal, ya, insyaallah semuanya para pemuda. Dan beliau, sahabat-sahabat yang belajar bersama Nabi SAW tadi,
Ya, beliau tahu Nabi SAW kayaknya sahabat ini merasakan kerinduan dengan keluarganya. Ya, bagaimana keluarga yang kamu tinggalkan bagaimana? Akhirnya dia kabarkan kepada Nabi SAW, keluarga saya begini dan begitu. Ya sudah. Ya sudah kalau begitu irji'u ila ahlikum, kata Nabi SAW. Irji'u ila ahlikum. Kalian semuanya pulang. Pulang ke rumah kalian masing-masing, ke keluarga kalian masing-masing. Ya. Tapi maka dalam hadis ini ada faedah. Dan ini kami terapkan di sekolah kami. Ya. Sistemnya mulazamah. Ya, sistemnya mulazamah. Ya. Ini metode juga Nabi SAW mengajar. Ya, tidak setiap hari gitu ya. Enggak tidak setiap hari, enggak full setiap bulan, hanya menentukan beberapa hari-hari saja. Ini bisa juga antum baca dalam kitab An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Muallim kalau enggak salah. Kayak Dr. Farid Dr. Farid siapa sih? Dr. Farid Ilahi kalau enggak salah ya. Rahimahullah taala wa hafizahullah taala. Itu banyak macam-macam metode Nabi SAW dalam mengajar. Dalam hadis ini Nabi SAW mengajar sahabat tadi berapa hari? 20 hari saja. Setelah itu disuruh pulang. Ya. Suruh pulang. Apa yang diajarkan Nabi SAW? Wasiat apa pesan Nabi SAW kepada 20 orang pada sahabat yang ikut belajar bersama Nabi SAW tadi? Beliau siang dan malam belajar sama Nabi SAW. Ya. A'limukum, ya. A'limukum. Ajarkanlah oleh kalian. Atau perintahkan oleh kalian, tinggallah bersama keluarga kalian. Apa itu? As-shalah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya kan? Apabila waktu salat sudah datang maka salat. Ya. Jadi maksudnya suruh azan. Kalau sudah waktunya maka yang faya ummu aqrabu liqur'an atau kama qala Nabi sallam, dan yang paling dekat yang menjadi imam, yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling dekat dengan Al-Qur'an. Dalam riwayat lain yang paling besar atau yang paling dewasa di antara kalian. Ya, ini metode Nabi sallam. Ajarkan mereka pertama salat. Kemudian apa lagi? Kalau sudah datang waktunya salat, maka salat artinya azan. Dan yang ketiga, yang berhak menjadi imam itu adalah orang yang paling dewasa atau yang paling dekat kepada Al-Qur'an. Meskipun dia umurnya kecil. Iya. Meskipun dia umur kecil. Nah, kalau umurnya sama-sama. Umurnya sama-sama misalnya. 10 tahun. Mana yang dikedepankan? Hah? Pastikan bacaan. Lihat dari hijrahnya. Hijrahnya dia. Kalau sama-sama hijrah, maka yang dilihat ya, yang paling sunnah dan seterusnya ya. Nah, maka lihat di zaman Nabi SAW itu. Banyak enggak ahli Al-Quran? Banyak kan? Sangat banyak. Ya. Sangat banyak ahli Al-Quran waktu itu. Tapi tidak semuanya orang berhak untuk menjadi imam. Yang menjadi imam disimpulkan oleh para ulama dari apa yang kita sampaikan tadi adalah orang yang paling faqih. Faqih dengan orang berilmu itu beda, ikhwah. Faqih dengan orang berilmu itu berbeda. Nah, insyaallah antum ini gimana? Faqih sama ahli ilmu itu apa bedanya? Faqih. Sudah belajar kita enggak? Faqih. Siapa yang tahu? Lebih paham, iya, tuh lebih paham. Orang berilmu juga paham juga dia. Iya. Lebih mengamalkan. Masya Allah. Ini saya dapatkan dari guru kami ya, Ustaz Aris Menandar. Ya, Dr. Aris Menandar hafizallahu taala. Ya, ketika kita belajar sama beliau itu, faqih itu kata beliau orang yang cakupan wawasannya
dalam. Cakup dan wawasannya itu sangat luas. Semua cabang ilmu ngerti. Semua cabang ilmu ngerti. Itu orang faqih. Tapi orang yang berilmu tidak dalam. Dia hanya satu cabang ilmu saja. Ya. Tapi yang lainnya tidak dalam. Ya. Nah, ini perbedaan faqih dan berilmu. Ya. Nah, inilah konsep atau metode ya, dari Nabi SAW kepada para sahabatnya. Beliau paling paling paham apa yang dibutuhkan oleh para sahabat. Ya. Tapi di suatu ketika yang lainnya, ya, satu ketika yang lainnya, ketika sahabat Mu'az bin Jabal, sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'az, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Mu'az ini kan orang mana? Orang Yaman. Ya, orang Yaman. Dan orang Yaman ini kebanyakan mereka adalah ahlu kitab, Yahudi dan Nasara. Ya. Ya Mu'az, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Mu'az, saya berpesan kepadamu untuk jadi dai atau jadi qadi atau jadi muallim di Yaman. Falyaku awwalu ma yad'uuhum. Hendaknya yang pertama kali engkau ajak mereka, kaummu itu, apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Tauhid. Kalau yang tadi apa? Suruh sholat. Kalau ini tauhid. Iya, tauhid. Fa iza ata'ahum lizalik. Kalau kaum tersebut sudah mentaatimu, artinya sudah mentaatkan Allah, maka fa'amarahum, perintahkan mereka untuk apa? Bisolah, untuk sholat dan seterusnya. Iya. Dan seterusnya. Tapi di sini juga dapat faedah ikhwas sekalian. Ya, mestinya dai itu kalau pagar alam ya mestinya orang pagar alam. Ya kan? Karena mereka adalah orang yang paling paham kultur masyarakat orang pagar alam. Ya. Maka ketika datang ustaz luar, mafi muskilah insyaallah, tapi jangan pernah ngatur. Ya. Kalau menyampaikan kultur masyarakat tidak masalah, hasan. Tapi kan kebanyakan kaum muslimin, saudara-saudara kita yang kemarin sore ngaji langsung jadi panitia kajian. Ustaz, telepon ini. Ini dai-nya mungkin alumni Madinah baru kemarin misalnya lulus. Ini ustadznya ini udah lama misalnya datang. Tanpa ada koordinasi dulu dengan ustadz yang baru misalnya. Datanglah ustadz tersebut. Ustadz, tolong ustadz isi kajian di kampung kami ustadz. Ya, temanya ini ustadz. Wah, jadi dia pesan temanya ini. Nah, ini keliru. Ini kesalahan. Jadi mad'unya, muridnya ngatur ustadznya. Banyak nggak kejadian seperti itu? Nah, ini catatan bagi kita semuanya. Kalau menyampaikan kepada ustadznya tidak masalah. Ustadz, afwan Ustadz, kultur masyarakat kita di sini mayoritas masih berbaur dengan kesyirikan. Masih orang awam, kita masih ditutup-tutup kalau pengajian. Ya. Tidak masalah kita sampaikan keadaan. Jadi ustadznya apa yang dibutuhkan saat itu, apa yang sebenarnya begitu. Nah, jadi yang faedahnya mestinya orang daerah, putra daerah yang paling berhak untuk berdakwah. Ya, di situ. Ya, atau menikahi orang daerah tersebut. Ya. Misalnya dia orang Padang atau orang Jambi apa gitu kan. Dapat orang sini gitu kan. Nah, begitu. Nah, padahal dari sahabat Mu'az kan masih banyak sahabat-sahabat yang faqih. Kenapa enggak sahabat lain? Kenapa kok harus sahabat Mu'az? Ya kan? Kebanyakan ribuan kan sahabat. Tapi kenapa Nabi SAW perintahkan sahabat Mu'az? Makanya kita yang putra-putra daerahnya ke sini, kembalikan mereka ke sini gitu kan. Ya, kita bantu mereka, kita ya memanusiakan manusia. Ya, di sini. Tapi kan realitanya ya sunnatullahnya begitu ya. Iya enggak? Sunnatullahnya begitu.
Nabi SAW putra daerahnya di mana? Mekah. Ya, akhirnya terusir dari kampungnya. Kapan beliau kembali lagi? Tatkala Fathul Mekah. Ya, jadi ada prosesnya juga ya, ada prosesnya juga. Ya, dan itu harus harus berbaja bermental baja. Jangan jadi dai cengeng. Baperan. Baperan membawa perasaan. Sedikit dikatain jamaahnya belakang, ustaz itu enggak bagus penyampaiannya. Kalau ustaz kajian sama ustaz itu, bagus sekali bahasanya, indah, enak dengar. Dengar dia. Ustaznya dengar nih kan, yang ini, wah, besok enggak usah lagi saya kajian. Enggak usah lagi saya kajian gitu. Ini baperan dia. Masya Allah. Ya. Berapa orang yang kaji? 1 orang. Aduh. Saya datangnya udah ratusan kilo. Ya, motor saya mati-mati di jalan. Yang hadir cuma 1 orang. Besok enggak usah lagi lah. Ya enggak begitu enggak? Banyak gitu. Saya dapati di dai seperti ini. Ya kan? Saya dapati seperti itu. Ya. Makanya kalau memang mengajak seorang dai itu mengetahui dai ini bermental baja ya kan. Apa maksud mental baja itu? Keras tahan banting gitu ya, tahan banting. Ajak mereka ke pelosok itu. Pelosok-pelosok gitu kan. Enggak ada listrik, siap enggak makan seharian, ya, lumpur, enggak ada sinyal lah. Ajak mereka gitu. Sangat jarang kita jumpai dai seperti itu. Ya. Pikirnya, wah, bensin saya, motor saya, hujan, rusak, siapa yang bantu saya nanti? Berarti orientasinya masih apa? Dunia. Enggak tahu ilmu selama ini buat apa coba? Enggak yakin dia dengan firman Allah. Apa firman Allah SWT? Izan tansurullah yansurkum. Apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong. Ini janji Allah kepada kita. Jaminan Allah untuk para dai begitu. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan buktikan janjinya itu. Alhamdulillah saya rasakan ini, Masya Allah. Kawan-kawan di sini. Iya. Ini kita cerita aja nih, Masya Allah gitu kan. Kemarin di di arah sebelum sampai Bengkulu sana. Dari pesisir itu ya sampai ke jalan itu saya kehabisan bekal. Karena sepanjang jalan kita sebelumnya sudah ada servis nih resmi, servis orang bagus lah di sana gitu. Udah habis banyak gitu kan. Aman Pak, jalan Pak, aman alhamdulillah, jalan bismillah. Baru hanya beberapa meter jalan ya mati total. Kenapa nih motor ini mati total? Ya kita perbaiki sampai berjam-jam, jam 11 perangkat, lanjutlah ke. Nah sambil jalan, ya daerah mana? Ketahun ya, daerah Ketahun. Ya, itu bekal udah habis ini. Gimana caranya? Hari sudah malam, ya. Mati lampu, konslet kelistrikannya. Bismillah. Datang perut sudah lapar. Uang sudah nggak ada. Ya, kita mampiri ke masjid. Siapa tahu masjid ada bisa mengeluarkan zakatnya, ya kan? Maksudnya dana dari kaum muslimin itu kan Ibnus Sabil. Ibnus Sabil itu adalah orang yang kehabisan bekal perjalanan. Mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Pak, saya bisa dibantu nggak Pak? Saya kantor rumah habis bekal nggak Pak? Untuk sampai ke tempat saya saja di Pagar Alam, alhamdulillah Pak. Gak ada mas. Gak ada mas. Bismillah. Akhirnya saya doronglah tuh motor, dorong. Alhamdulillah sampai di bengkel. Pak, saya kehabisan bekal Pak, nggak ada untuk bayarnya. Ya, yang saya mau tinggalkan di sini juga nggak ada. Saya minta perbaiki lampu saya sampai Bengkulu jadilah Pak, dengan gratis Pak. Ya, silakan kita perbaiki, Masya Allah gitu kan. Kita sudah ditolak di masjid berapa? 3 masjid kan? 3 masjid ditolak, 3 masjid. Nggak ada katanya. Alhamdulillah ini orangnya perokok ikhwah. Perokok dan di depan saya itu tua. Anda tahu tua kan?
Iya, tua itu. Masya Allah, masih ada keimanan sedikit dalam hatinya kan. Ya kan, saya sudah lihat mungkin kecapean atau bagaimana, datanglah pertolongan Allah meskipun dari orang yang kayak begitu. Makanya faedahnya, jangan pernah anggap remeh apapun bentuk dia, dosa yang dia lakukan. Wah, kamu perokok, kamu peminum, neraka. Ayalah yang paling sunnah saya ini, jelas surganya. Kapling surga itu sudah saya kapling. Wah, kayak gitu. Ya gitu kan? Inilah bedanya ya kan? Dari kejadian-kejadian yang Allah tampakkan kepada kita, ambil ibrah, ambil pelajaran. Janji Allah itu pasti. Siapa yang akan nolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Cuman dai itu kan tidak yakin yang beginian. Kalau orientasinya dunia. Ya. Itu yang ya sudah. Kita tinggalkan saja. Ya, balik ke tadi. Mana tadi? Ini nggak tahu arah ya. Kajian nggak ada nggak ada konsep deh. Ya, intinya metode Nabi SAW itu berbeda-beda tergantung dengan Nabi SAW paham dengan kebutuhan sahabatnya. Ya, hadis yang lainnya juga begitu, ikhwah. Hadis yang lainnya, kata Nabi SAW, kata sahabat utama bertanya, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabu ilallah SWT. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Adalah apa? Sururun yudkhiluhu alal muslim. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan kepada Allah, memasukkan kegembiraan kepada hati saudara kaum muslimin, baik ucapan dia, perbuatan dia, selama hati kaum muslimin itu dengan dirinya menjadi tenang, damai. Masya Allah, ini amal yang cintai oleh Allah. Mafhumnya, ketika seorang kawan kita dekat dengan kita, udah mau jauh-jauh gitu kan, ya, dekat sedikit sama kita, wah, menghindar dari kita. Ya, ini ada tanda-tanya gitu kan. Ini ada sesuatu yang nggak benar dalam diri kita. Kok teman kita malah menjauh? Mungkin kotor, buatan saya yang kotor, ucapan kata saya yang kotor. Ini harus yang diperbaiki. Terakhir ikhwas sekalian ya. Terakhir, kita sebagai dai semuanya adalah dai di sini tanpa terkecuali. Seorang dai itu hendaknya mereka selalu menjalin hubungan dengan Allah SWT. Ya, selalu menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hubungannya yang paling salah satu di antaranya adalah tanamkan dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Mana firman Allahnya? Innallaha la yakhfa ala kulli syai'in fil ardi. Innallaha la yakhfa ala kulli syai'in wala fis na'am. Innallaha la yakhfa ala kulli syai'in fil ardi wala fis sama'. Tidak ada satupun ya yang di bumi ini maupun di langit yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu ma fi sudurikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang terbesit dalam dada-dada kita, diri-diri kita. Ya, ini maksudnya muraqabatullah Subhanahu wa taala. Merasa diri kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini makam yang paling tertinggi ya. Ya, ketika seseorang tertanam dalam hatinya dia diawasi oleh Allah, maka ketika dia berbuat maksiat, ketika dia berkata kotor, ketika perbuatannya teriak-teriak itu dihindari, ya. Itu bukan sifatnya orang mukmin. Ya, woi, sini, woi. Bukan sifat orang mukmin. Panggil dengan cara yang baik, datangi dia.
Nah, nah. Kemudian yang berikutnya adalah menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak salat. Ya. Lebih utamanya salat 5 waktu, dan salat malam. Seorang muslimin itu jangan tinggal salat malam meskipun itu 1 rakaat. Kalau tidak bisa di akhir malam, maka awal malam sebelum tidur, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hendaknya dia selalu memperbanyak zikrullah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli ahyani. Ya, karena Nabi sallam adalah Nabi sallam, beliau sangat banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini saja, semoga bermanfaat bagi kita semuanya yang ada di sini. Allah taala alam bisawab. Ya, lebih kurang saya mohon maaf, banyak kurangnya. Ya, apa namanya? Ini juga perdana juga sama beliau gitu kan. Perdana juga belum mengikuti selama ini kan safarnya itu touringnya kan sendiri terus. Iya, dari sejak 2014. Ya. 2014 touringnya sendiri terus. Ya kan? Enggak ada MBI itu enggak ada. Sekarang insyaallah ala kulli hal, ya bitaufiqillah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjaga kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita, mengokohkan kita di atas keimanannya, dan semangat terus menuntut ilmu sehingga kita tidak disesatkan oleh banyaknya manusia. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, jazakallah.